Halo sahabat Ransel Wisata, berkelana di Jawa Timur tentu ada beragam sekali destinasi wisatanya. Tidak hanya melulu soal budaya dan pemandangan indah, tetapi juga menyajikan kuliner lezat yang menggoda lidah. Salah satunya sebuah kota yang terkenal dengan pecelnya, Madiun. Mampir ke Jalan Hos Cokro Aminoto, di sini kita bisa menikmati nasi pecel pojok khas Madiun. Sudah berdiri dari tahun 1965 dan sekarang dilanjutkan oleh generasi ketiga. Kita juga akan disuguhkan dengan pilihan lauk yang bervariasi dengan tambahan bumbu kacang nikmat, sangat cocok dinikmati saat sarapan. Disajikan dengan aneka sayur serta racikan sambal kacang khas Madiun, memberikan sentuhan pedas yang pas. Tidak perlu khawatir soal harga, karena dijamin sangat ramah di kantong. Yuk, saatnya kita bersiap berkelana ke destinasi berikutnya. Kali ini, kami, Raka Raki Jawa Timur, akan mengajak sahabat Ransel untuk menjelajahi salah satu desa wisata terbaik yang ada di Indonesia. Mengusung tema kebudayaan dan kearifan lokal yang sangat kental, desa wisata yang satu ini amat menjunjung tinggi adat istiadat yang menjadi warisan dari nenek moyang. Halo sahabat Ransel, neng pasar Tugu Nogosari. Mulia mampir Tugu Misoon. Selamat datang di Desa Wisata Gunung Sari, Kabupaten Madiun. Sobat Ransel, katanya kan nggak afdol ya, tak kenal tuh maka tak sayang. Kalau gitu kita kenalan dulu nggak sih, Baik? Boleh Raki. Sobat Ransel, kenalin, aku Raka Vicky. Dan saya Raki Aurel. Saat ini kita sedang berada di salah satu desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di dalam sini udah banyak banget yang bisa kita eksplor. Dan ternyata kita nggak sendirian ya, karena ada teman-teman kita juga yang lagi eksplor di dalam Pasar Punden Sari ini. Kira-kira di dalam ada apa aja ya? Yuk kalau gitu ikutin terus ya. Sebelum memasuki Pasar Punden Sari, kita akan disambut dengan loket penukaran uang. Sistem transaksi di sini dengan koin bambu, yang kemudian akan kita gunakan dalam proses jual beli di dalam pasar. Hal ini tentunya menjadi sebuah keunikan tersendiri dari Pasar Punden Sari, karena sistem jual beli yang berbeda dari pasar-pasar pada umumnya. Halo Sobat Ransel, saat ini saya Raki Aurel sedang bersama salah satu penjual yang ada di Pasar Punden Sari di Gunung Sari. Dengan Ibu siapa di sebelah saya? Mini. Ibu kalau boleh tahu berjualan di Pasar Punden Sari sejak kapan? 2021. Terus setiap hari apa Bu pasarnya ada? Setiap hari Minggu sini. Setiap hari Minggu aja pasti di sini. Iya. Jual apa aja sih yang ada di sini? Saya di sini jualan penyetan yaitu ayam bakar, lele, sama nila. Oke, jadi ada Iya. banyak banget yang bisa Sobat Ransel cobain di sini di tempatnya Ibu Darmini. Sahabat Ransel, ternyata di dalam Pasar Punden Sari ini juga terdapat banyak sekali pilihan produk yang diperjualbelikan. Mulai dari makanan, minuman tradisional, hingga aneka jajanan pasar. Masakan jadul tempo dulu yang mengobati kerinduan kita di masa lalu. Meski hanya buka di hari Minggu, ternyata pasar ini juga tidak pernah sepi dari pengunjung dan juga pembeli. Tentunya, di sini kami mencoba hampir semua jajanan yang disajikan, karena beberapa dari produk di sini belum pernah kami coba sebelumnya. Sahabat Ransel harus tahu nih, bahwa kegiatan jual beli di Pasar Punden Sari juga sudah menerapkan sistem bebas plastik. Jadi tentunya keberlanjutan lingkungan sangat diperhatikan di Desa Wisata Gunung Sari. Halo Sobat Ransel, kali ini kita udah punya teman baru di sini. Ada siapa di kanan aku? Ada. Dan juga dengan Kak Vera. Asalnya dari mana sih? Dari Bali. Dari Bali, jauh banget ya. Jauh ya. Kok bisa tahu di sini ada Pasar Punden Sari?
Gimana sih ceritanya? Tahunya dari FYP TikTok sih, kayak unik gitu, pengen nyoba gitu. Mungkin selama di sini jadi pengen nyoba gitu. Kalau kakaknya? Kalau saya tahunya dari dia sih, kebetulan dia yang ngajak. Kesan pesan datang dan main nyobain makanannya di Pasar Punden Sari ini apa sih? Ya kesan pesannya kayak seneng gitu ya, kayak budaya tradisional gitu. Apalagi belanja tadi tumben gitu nyoba di sini gitu. Makanan juga enak-enak, murah juga. Ransel wisata di Jatimraja. Hal unik di pasar ini adalah pada waktu yang telah ditentukan, seluruh pedagang, petugas pengelola, dan pengunjung pasar diharuskan menghentikan aktivitasnya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Serta di selang beberapa waktu disajikan flash mob tarian Jawa yang dibawakan oleh seluruh pedagang dan petugas pengelola pasar. Pasar Punden Sari menjadi salah satu destinasi yang paling diminati di Desa Wisata Gunung Sari. Terbukti dari banyaknya wisatawan yang berkunjung, baik itu dari Madiun maupun dari luar Provinsi Jawa Timur. Ransel wisata di Jatimraja. Halo Sobat Sahabat Ransel. Ransel, saat ini kita sudah ada di destinasi kedua di Sambang Desa Wisata Gunung Sari. Dan destinasi kedua kita hari ini adalah Peternakan Lebah Tiga Satria. Nah, sahabat Ransel, kira-kira kita bisa ketemu lebah nggak ya? Atau malah kita yang akan disingkat lebah? Nah, penasaran gak sih? Yuk langsung ikutin kita terus ya. Let's go! Selain Pasar Punden Sari, ternyata Desa Wisata Gunung Sari ini memiliki banyak sekali atraksi yang ditawarkan. Di antaranya adalah atraksi peternakan madu Tiga Satria. Ini ada jutaan lebah di sini. Madu Tiga Satria ini merupakan salah satu peternakan madu yang berhasil dengan memiliki beberapa jenis lebah yang menghasilkan jenis madu yang tentunya beragam dan sangat berkhasiat untuk kesehatan kita. Madu Tiga Satria. Oke. Desa Wisata Gunung Sari. Oke. Yang kedua, ada atraksi rumah jarik. Di rumah jarik ini, kami belajar tentang jenis-jenis motif jarik dan kegunaannya, serta berlatih menggunakan udeng atau ikat kepala khas Jawa. Sugeng rawuh wonten atraksi Gria Jarik Udeng. Di sini kita akan atraksi gimana cara memakai ikat kepala atau udeng sama jarik. Udeng atau ikat kepala itu aslinya ciri khas orang Jawa, khususnya Nusantara pada umumnya. Hal yang menarik di sini ternyata di Kabupaten Madiun memiliki ciri khas tersendiri dalam memakai udeng. Seperti yang Sobat Ransel bisa lihat dalam video ini. Memang terlihat gampang ya Sobat Ransel untuk mengenakan udeng seperti ini. Tapi ternyata susah loh jika dilakukan sendirian. Ini jarik yang namanya untuk pengantin, yaitu jarik Sidomukti. Ini khusus untuk pengantin, memang namanya Sidomukti. Berbeda nama Sidomukti yang dari Yogyakarta. Nah, ini namanya jarik kawung. Nah, jarik kawung ini kegunaannya untuk kalau kita takjiah. Jadi tidak boleh buat mantenan, itu juga nggak boleh. Ini namanya jarik cuwiri. Kegunaan jarik cuwiri ini untuk 7 bulan. Kalau seorang wanita yang udah 7 bulan, memakainya ini 7 bulan. Dan memakainya juga 7 lapis jarik, bermacam-macam. Yang penting tidak boleh pakai kawung.
Sahabat Ransel, sebelum kita melanjutkan ke atraksi berikutnya, kita akan mengisi tenaga dengan makan siang terlebih dahulu. Olahan makanan yang disajikan juga sangat beragam dan tradisional. Ada botok yang berbahan dasar dari parutan kelapa, lodeh, hingga minuman asam Jawa yang sangat menyegarkan. Nah, makan siang kali ini terasa sangat berbeda nih Sobat Ransel. Karena kita sudah jarang ya menemukan makanan sedemikian rupa di tempat lain. Apalagi jika makannya di pinggir sawah seperti ini. Jadi rasanya semakin syahdu bukan Sobat Ransel? Jadi Desa Wisata Gunung Sari ini salah satu yang mengelola ya, itu dari Pokdarus Kelompok Sadar Wisata. Ini berdiri di tahun 2017. Nah, dari situ kami menggali potensi apa yang ada di desa ini, lalu kami kemas menjadi satu rangkaian paket wisata yang berbasis budaya ataupun mengangkat kearifan lokal. Nah, dari situ untuk Desa Wisata Gunung Sari berjalan terus berkembang terus dengan bertambahnya anggota, bertambahnya pelaku, pengembangan SDM, kualitas dan kuantitas. Akhirnya kami bisa alhamdulillah menuju ke peringkat 50 besar DWI di tahun 2024 kemarin. Saatnya kita berlanjut ke atraksi ketiga, yaitu Rumah Janur. Di sini kita belajar untuk membuat kerajinan tangan dari janur. Dan kali ini kita juga diajarkan bagaimana cara membuat kerajinan janur ini. Membuat sebuah keris dari janur ini ternyata memerlukan ketelitian dan juga ketelatenan dari masing-masing diri kita. Karena setiap langkah juga akan mempengaruhi bagaimana bentuk akhir dari keris yang akan dibuat. Halo Sobat Ransel, kita berdua kali ini sudah berhasil pertama kali dibandingkan yang belakang. Dan kalian tahu nggak ini apa? Coba tulis di kolom komentar kalau kita namanya ini keris. Nah, setelah ini Sobat Ransel, kita akan menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu Rumah Aksara. Penasaran nggak sih kira-kira di Rumah Aksara nanti kita bakal ngapain ya? Apakah kita akan menulis aksara Jawa atau melakukan hal seru lainnya? Makanya simak terus, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Destinasi atraksi yang terakhir di Desa Wisata Gunung Sari adalah Rumah Aksara dan Rumah Lontar. Di atraksi ini, kita belajar untuk mengingat kembali aksara Jawa yang pernah kita pelajari di pelajaran bahasa Jawa saat sekolah. Kemudian kita praktek menuliskan nama di atas daun lontar. Cara ini dulunya adalah media komunikasi saat belum ada kemajuan teknologi.
Setelah menuliskan nama, kemudian kita akan mengukirnya dengan menggunakan cutter dan juga mengoleskannya dengan biji kemiri yang sudah kita bakar. Hal ini berfungsi untuk menjadi tinta di tulisan yang telah kita ukir pada daun lontar tersebut. Nah Sobat Ransel, kali ini aktivitas kita di Rumah Lontar dan juga Rumah Asara tepat menjadi penutup perjumpaan kita di edisi Ransel Sambang Desa Wisata Gunung Sari Kabupaten Madiun. Untuk teman-teman yang mau langsung bermain di sini, kalian bisa langsung cek Instagram Desa Wisata Gunung Sari di bawah ini ya. Sahabat Ransel, sebelum kembali ke Surabaya, kami juga menyempatkan untuk mampir membeli oleh-oleh khas Madiun. Tidak lain dan tidak bukan adalah bluder cokro yang sudah sangat terkenal ke seantero negeri ini. Nampaknya olahan bluder cokro ini sudah menjadi identitas oleh-oleh khas Madiun yang sangat terkenal ya teman-teman. Memang sih, kalau dinilai dari segi rasa, bluder cokro ini sangatlah legit. Dengan cita rasa yang khas dan variasi rasa yang juga sangat banyak, membuatnya banyak diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Madiun. Tak terkecuali bagi kami, Raka-Raki Jawa Timur. Beli kelapa di Surabaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berwisata di Jatim aja.